Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosirpiani, peserta Latsar Angkatan 14. Kali ini saya akan menyampaikan resume dari modul 3, agenda 1, tentang kesiapsiagaan bela negara. Secara definisi, kesiapsiagaan bela negara memiliki arti yaitu suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian jika dikaitkan lagi dengan bela negara, ya, karena ini kesiapsiagaan bela negara, tentunya ada 5 nilai dasar yang menjadi acuan ya di dalam kesiapsiagaan bela negara ini sendiri. Yang pertama ada cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang terakhir adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, itu ada 5 nilai dasar ya. Kemudian dari kesiapsiagaan bela negara ini sendiri memiliki beberapa manfaat. Ya, manfaat yang pertama adalah membentuk sikap disiplin waktu. Ya, karena dengan adanya kesiapsiaga ini kita berarti harus siap dengan segala situasi yang akan kita hadapi ke depannya. Kemudian yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan juga solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Yang keempat, menanamkan rasa kecintaan terhadap bangsa dan patriotisme. Kemampuan dari untuk kesiapsiagaan bela negara ini, kita harus memiliki kemampuan awal untuk bela negara. Yang pertama itu adalah kesehatan jasmani dan mental. Yang kedua, kesiapsiagaan jasmani dan mental. Yang ketiga adalah etika, etiket, serta moral. Dan yang keempat adalah kearifan lokal. Nah, hal ini tentu menjadi dasar ya untuk memiliki kemampuan awal bela negara. Contohnya kesehatan jasmani. Nah, kita membutuhkan jasmani yang sehat ya tentunya jika ingin melakukan bela negara. Artinya apa? Kita harus menjaga kondisi pola hidup sehat, makanan, istirahat secara fisik. Secara mental pun kita harus bisa mengatur atau mengkondisikan ya mental kita dengan istirahat yang cukup, menjaga manajemen stres dan lain sebagainya. Itu kita harus buat sebaik mungkin agar kita sebagai ASN nantinya bisa memberikan pelayanan yang baik ya, yang maksimal, yang optimal. Nah, kemudian di dalam modul ini pun membahas tentang rencana aksi bela negara. Nah, di dalam modul ini dijelaskan bahkan ada contohnya bagaimana untuk membuat RABN ini ya, atau rencana aksi bela negara ini. Diberikan beberapa contoh, misalnya dari nilai cinta tanah air, itu aksinya adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, atau kita harus membuang sampah ke tempatnya seperti itu. Kemudian selain itu, di dalam modul ini juga dijelaskan tentang kegiatan kesiapsiagaan bela negara yang nantinya akan dilakukan untuk Latsar ini ya. Yang pertama itu ada baris berbaris dan tata upacara, keprotokolan, kewaspadaan dini, membangun tim, cara kamalam, dan api semangat bela negara. Jadi di dalam modul ini juga disediakan aturan dan tata cara dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut ya. Contohnya di sini ada dijelaskan tentang keprotokolan. Di sini dijelaskan bagaimana tentang tata cara
tata cara upacara juga ya, kemudian juga kewaspadaan dini, membangun tim itu seperti apa, semuanya dijelaskan. Jadi di dalam modul ini dijelaskan berbagai hal yang memang nantinya akan menjadi dasar bagi CPNS ini untuk kesiapsiagaan bela negara. Termasuk di dalam modul ini ada penjelasan tadi tentang keprotokolan, yaitu tentang tata tempat ya. Tata tempat ini diatur berdasarkan pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang tata tempat ya. Itu ada bahasannya ke sana. Kemudian aturan dasar tata tempat juga ada. Nah, bisa dilihat di sini ada contoh, 3 contoh gambar ya, bagaimana tata tempat untuk satu kegiatan atau satu pertemuan secara resmi. Biasanya orang yang berkedudukan paling tinggi atau pejabat yang paling tinggi itu akan menempati posisi di yang paling utama atau di tempat yang paling baik gitu, secara posisi, agar bisa terlihat oleh semua peserta dalam kegiatan tersebut. Jadi penentuan atau tata tempat ini sendiri sudah diatur di undang-undang, dan itu semua sudah terlampir di dalam modul ini. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan dari resume modul 3 tentang kesiapsiagaan bela negara. Terima kasih. Assalamualaikum.